calon pengurus koperasi desa Merah Putih yang wafat. Kita semua mengucapkan duka cita yang mendalam dan kita juga bersaran supaya diberi santunan yang bukan hanya pantas tetapi juga sangat baik. Itu pengantar dari saya. Saya persilahkan, di sini ada Pak D, ada Pak Wamenhan untuk menyampaikan poin-poinnya yang jelas. Teman-teman juga akan memperbaiki lapangan atas kejadian ini. Itu pengantar dari saya. Silakan Pak Wamen. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Pertama, kami sampaikan bahwa tadi kami melaksanakan rapat kerja dua hal. Pertama yang dibahas adalah terkait dengan ratifikasi kerjasama antara Indonesia, Kementerian Pertahanan Indonesia dan Turki, kemudian MOU sepahaman antara Indonesia dengan Malaysia. Alhamdulillah tadi sudah ada kesepakatan dukungan dari Komisi 1 DPR RI dan akan dibawa ke rapat paripurna. Itu yang pertama. Yang kedua tadi juga rapat berikutnya adalah terkait dengan isu yang saat ini sedang ramai, yaitu terkait dengan meninggalnya 5 peserta SPPI. Jadi kami tadi menjelaskan kepada anggota Komisi 1 DPR RI, pada intinya yang pertama kami mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban atas musibah ini. Kita semua tidak mengharapkan hal ini terjadi, sehingga kami mengharapkan ini bisa juga menjadikan pelajaran bagi kami juga terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini. Yang pertama itu, dan kami juga sudah memberikan santunan ataupun perawatan dukungan terhadap pertama pemulangan jenazah, pemakaman, juga santunan yang diberikan dari Kementerian Pertahanan, dan juga kami membantu juga untuk pengurusan proses santunan dari BPJS Ketenagakerjaan yang ini masih dalam proses. Yang berikutnya kami tadi menyampaikan ini selain dengan apa yang sudah disampaikan Kepala BPSDM, kan sudah melaksanakan konferensi pers pada hari Minggu. Itu pada intinya yang kami sampaikan terkait dengan kronologis 5 peserta latihan yang meninggal. Memang penyebabnya berbeda-beda, tapi kalau bisa kita tarik kesimpulan, ya, pertama adalah karena kelelahan, ya, kemudian juga perubahan pola hidup, ya, yang tadinya mungkin kehidupan sipil masuk kehidupan ya di barak dan sebagainya, yang mana semuanya harus disiplin. Nah itu mungkin juga mengakibatkan juga, selain juga faktor cuaca juga, itu yang pertama. Yang kedua juga karena ada penyakit bawaan, walaupun sebetulnya dalam proses seleksi ya ini sudah ada deteksinya tapi masih dalam batas aman. Nah ini yang menyebabkan beberapa dari mereka, tidak semuanya, sebetulnya banyak juga yang kondisi kesehatannya tidak baik-baik semuanya, tapi hanya beberapa ini saja karena mungkin ada kasus-kasus tertentu, ya, kejadian yang tadi itu mungkin cuaca dan sebagainya, sehingga menyebabkan dari kondisi yang sudah terbatas tersebut akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan paru-paru. Jadi 3 ini kira-kira penyebab kenapa 5. 2 itu karena paru-paru, 3 itu karena jantung. Yang paru-paru semuanya ada di Jakarta, di Santik, di Halim, tapi yang lainnya yang di Batu Raja, yang di Balikpapan, dan yang di Singkawang itu terkait dengan penyakit jantung. Itu penyebab itu yang kami sampaikan kepada anggota Komisi 1 DPR RI. Kemudian kami juga sudah menyampaikan kepada anggota Komisi 1 bahwa kami sudah merevisi program ini, yang semula mereka juga akan menjadi komponen cadangan. Kami sudah tetapkan bahwa mereka hanya diberikan pembinaan, pendidikan, pelatihan bela negara yang tidak terlalu, yang sangat berbeda sekali perbedaan antara Komcat dan bela negara ini. Intinya adalah tidak ada lagi pelajaran-pelajaran terkait dengan senjata ataupun taktik-taktik militer. Jadi mereka hanya diberikan pelajaran terkait dengan nasionalisme, terkait dengan patriotisme, terkait dengan disiplin, ya. Jadi seperti mengikuti jadwal harian itu juga melatih disiplin waktu mereka juga. Kita memberikan pelajaran mereka terkait dengan kepemimpinan lapangan, bagaimana mereka nantinya memimpin koperasi tersebut.
manajer tentunya mempunyai beberapa staf yang harus mereka pimpin. Bagaimana melatih kebersamaan dan kerjasama. Nah, itulah nilai-nilai itu yang akan kami berikan. Dari segi waktu juga berkurang juga. Yang tadinya komponen cadangan selama 1 bulan, ini bela negara juga kami perpendek menjadi 2 minggu. Nah, kemudian sisanya yang 1 bulan itu adalah untuk pendidikan dan pelatihan manajerial. Tergantung SPPI ini arahnya kemana. Kalau yang ke koperasi mereka akan lebih banyak diberikan materi modul-modul terkait dengan koperasi. Kalau yang kampung nelayan mereka akan diberikan modul-modul terkait dengan kampung nelayan tersebut. Tentunya yang memberikan materi adalah dari kementerian masing-masing. Dari Kementerian Koperasi sudah menyiapkan modul-modulnya. Demikian juga yang dari KKP juga sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran. Namun tempat pembelajaran, tempat pendidikan tetap di 67 Satdik tersebut. Cuma waktunya saja yang berubah. Nah, itu adalah terkait dengan kami telah merevisi program tersebut. Kemudian yang berikutnya terkait dengan meninggalnya 5 ini, kami juga sudah melaksanakan atau kami sudah membentuk tim investigasi. Ini adalah gabungan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan. Kami sudah bentuk dan kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi. Termasuk juga yang kejadian di Halim terkait dengan paru-paru, ini juga karena ada penularan di sana, ini juga kami lakukan tindakan pencegahan bersama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi kira-kira itu yang kami laksanakan terkait dengan meninggalnya 5 peserta SPP ini yang kami sampaikan tadi kepada Komisi 1. Orang berapa Pak berarti? Tadi bilang ada santunan nominal. Santunan tadi yang dari Kementerian Pertahanan kita berikan 50 juta. Terus kemudian untuk yang dari BPJS itu kemungkinan sekitar 42 juta. Kami belum tahu angka pastinya karena ini sudah kami proses ya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Karena kan ada meninggal karena kecelakaan atau meninggal karena sakit. Nah, ini nanti kita lihat kriterianya apakah masuk kecelakaan atau masuk karena sakit. Kalau sakit yang 42 juta tadi, kalau kecelakaan kalau nggak salah 118 juta itu. Kalau terkait permintaan dari Komnas HAM meminta untuk mengusut secara hukum dan juga otopsi bagaimana Pak? Ya, kami sudah melakukan tindakan investigasi tadi ya dari pihak Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan. Kami sudah proaktif, kami lakukan, kami ingin cari kebenarannya seperti apa sih. Kami telusuri bagaimana dulu medical check-up-nya di daerah seperti apa, ya, apakah ada data-data tambahan. Nah, itu dulu yang kita evaluasi menggunakan tim yang sudah kita bentuk bersama tim Kementerian Kesehatan. Ya. Tapi ini diperbolehkan untuk diusut secara hukum begitu? Belum, nantinya? kita belum mengarah ke sana karena kita masih investigasi internal. Ya. Pak, Oh, Pak ini Kakak nanti bilang harus tadi kan langsung. kurikulum akan berubah Pak dari Ya. militer ke bela negara, tapi seragamnya masih ala militer Pak. Ya, nanti kalau kita ganti seragam nambah biaya lagi nanti. Ya. Tetap kita menggunakan seragam. Pak Wamen, Pak, izin Pak, tapi prinsipnya itu dari awal sih kenapa sih dilakukan pelatihan militer ini? Karena kan pada prinsipnya mereka kan mau jaga kooperasi kan gitu kan, bukan untuk perang gitu. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebetulnya itu banyak yang ditanyakan lah ya, kenapa kok dilatih kemiliteran ya. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam kemiliteran itu ada nilai-nilai ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dim tadi itu sangat baik sekali untuk bisa membentuk karakter. Karena manajer ini nanti di lapangan juga dibutuhkan manajer-manajer yang bagus juga. Jangan sampai nanti manajernya nggak bisa melaksanakan tugasnya, nggak bisa memimpin anak buahnya. Sehingga itulah pendidikan-pendidikan seperti disiplin segala macam itu paling tidak kita bisa mengajarkan kepada mereka untuk berlatih disiplin paling tidak waktu ya. Kemudian kerjasama, koordinasi dan lain sebagainya itu nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pendidikan di bela negara ini. Karena ya kalau kita lihat cukup banyak juga lah ya kementerian ataupun perusahaan-perusahaan juga yang mengirimkan pegawai-pegawainya untuk meningkatkan karakter itu di ini pusat-pusat pendidikan TNI di Rindam-Rindam ataupun di pusat bela negara Kementerian Pertahanan. Nilai-nilai itu yang ingin didapatkan oleh para direktur-direktur dari perusahaan-perusahaan tersebut. Kan tentunya direktur juga akan senang juga kalau punya pegawai-pegawai yang disiplin, tepat waktu, punya integritas tinggi dan lain sebagainya. Itulah yang diharapkan ya. Baik. Oke ya. Pak Wamen, ini kan pelatihan bela negara masih terus berlangsung ya? Masih Apakah terus. ada pengawasan kesehatan khususnya yang diperketat atau bagaimana sekarang berarti? Ya, Di oke. lapangan? Sebelumnya pun kita juga sudah di tiap-tiap satdik tersebut juga sudah kita masukkan juga dokter, perawat,
petugas-petugas kesehatan, ambulans dan sopirnya itu sudah SOP-nya sudah ada. Nah kemudian ini pertama tadi ada investigasi, yang kedua terkait dengan penularan yang paru-paru ini kita laksanakan yang lebih ketat lagi. Kita turunkan tim dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertahanan untuk bersama-sama mencegah terjadinya penularan penyakit paru-paru. Untuk investigasi ini apakah memang ada target khusus untuk tenggat waktu Pak? Apalagi mengingat saat ini pelatihan masih berlangsung. Apakah memang sampai dengan berlangsungnya pelatihan bela negara ini atau ada target khusus mungkin dari? Ya secepatnya ini kita lakukan ya. Kapan selesainya mereka kan harus kunjungan ke daerah juga, melihat seperti apa kondisi di daerah saat mereka melaksanakan seleksi dulu ya. Intinya kita ingin secepatnya selesai karena hasil investigasi ini kan juga penting juga untuk kita gunakan bagaimana kita melaksanakan pendidikan yang ada saat ini ya. Pak Wamen, 50 jutanya dari mana Pak? 50 juta dari Menhan, anggaran mana yang diambil Pak? Untuk santunan tadi Pak, 50 juta itu dari mana? Itu sudah ada anggaran yang disiapkan dari pemerintah. Dari pemerintah kan sudah mengalokasikan anggaran. Ada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini, baik untuk seleksi ataupun untuk pelaksanaan kegiatan operasional. Jadi anggaran itu termasuk mereka juga kita ganti tiketnya, mereka berangkat ke tempat latihan, balik lagi itu juga sudah kita alokasikan anggaran untuk itu. Ya. Oke, cukup ya, Mas. Tempo mana Tempo? Kemarin nanya saya anaknya mana Tempo? Tempo nih. Kemarin